Pagi semua. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Ada yang baik, ada yang luar biasa ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu biasa yang ketiga ditetapkan oleh gereja sebagai hari Minggu Sabda Allah. Ada satu jokes saya ingat waktu masih di kuliah di Pineleng yang mengatakan, coba kamu lihat kalau hari Minggu bagaimana cara menentukan atau mengenali orang Katolik dan orang Protestan kalau masuk gereja pada hari Minggu. Satu saja jawabannya, teristimewa orang muda. Kalau orang Katolik, kalau orang Protestan, kamu lihat pasti mereka bawa kitab suci. Tapi kalau orang Katolik biasanya jalan tanpa bawa apa-apa. Syukur-syukur kalau mereka bawa puji syukur ke gereja. Jadi itu membedakan antara orang Katolik dan orang Protestan kalau masuk gereja. Tapi walaupun jokes, tapi kenyataannya memang begitu. Yang saya lihat di Maluku maupun di Manado ya. Kalau orang Protestan mereka pasti bawa kitab suci anak-anak mudanya. Kalau orang Katolik ya jalan lenggang, tidak membawa apa-apa. Hal itu kalau kita renungkan sungguh-sungguh agak sedih juga ya. Maka itu kalau kita cerita dengan orang Protestan, mereka lebih hafal ayat-ayat kitab suci daripada kita orang Katolik. Untuk itu pada tanggal 30 September 2019 yang lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah motu proprio yang berjudul Aperuit Illis. Dalam motu proprio itu, Paus kemudian menetapkan hari Minggu biasa ketiga dalam gereja sebagai hari Minggu Sabda Allah. Di mana Paus mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada Sabda Allah dalam kitab suci. Pertanyaannya, apakah kita setiap hari baca kitab suci atau tidak? Siapa yang setiap hari baca kitab suci? Ada yang angkat tangan, ada yang ragu-ragu mungkin ya. Pertanyaan kedua, siapa yang di rumah ada kitab suci? Semua ya? Atau ada yang tidak ada? Kalau kamu ingat ketika kamu menikah dulu, itu ada bingkisan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka yang akan menikah memulai perjalanan hidup perkawinan. Salah satu isinya itu ada kitab suci ya. Jadi kalau tidak ada kitab suci di rumah itu celaka ya. Tidak tahu waktu dia menikah dulu itu bingkisan isinya apa. Karena salah satunya adalah kitab suci. Dan kitab suci itu bukan dimaksudkan untuk dipajang di rumah, tetapi dibaca, direnungkan. Semoga membaca ya. Maka hari ini saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan dan membaca kitab suci. Karena dalam gereja Katolik ada 3 tolak ukur iman Katolik. Yang pertama adalah Sabda Allah, kitab suci. Yang kedua adalah tradisi gereja. Dan yang ketiga adalah ajaran magisterium gereja. Mungkin kita akrab dengan 2 yang lain, tetapi terkadang kita kurang sungguh-sungguh membaca kitab suci. Padahal kita hidup di zaman di mana mudah untuk mengakses kitab suci. Di HP kita kalau ada itu aplikasi e-Katolik, ada kitab suci di sana. Maka pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh membaca kitab suci setiap hari? Ataukah ketika kita bangun, kita cari yang pertama adalah mengecek WA kita. Siapa yang kirim WA hari ini? Bukan sebaliknya kitab suci. Maka hari ini bersama dengan Paus Fransiskus, saya mengajak kita untuk membiasakan membaca kitab suci setiap hari. Tidak perlu satu
satu keseluruhan Injil, tetapi kita membiasakan dengan membaca satu perikop. Maka ada 3 hal, 3 kunci bagaimana kita perlu membaca kitab suci dengan baik dan benar. Yang pertama adalah ketika kita membaca kitab suci, kita memperhatikan dengan saksama isi dan kesatuan kitab suci. Kenapa banyak sekali muncul ajaran yang aneh-aneh? Karena orang membaca kitab suci melepaskan dari konteksnya. Mereka comot ayat sana, ayat sini, kemudian mengajarkannya. Membaca kitab suci yang benar adalah membaca dalam satu kesatuan, baik dalam kitabnya maupun keseluruhan kitab suci. Yang kedua adalah membaca kitab suci dalam terang tradisi seluruh gereja. Ketika kita membaca kitab suci, ketika kita merenungkannya, menafsirkannya, mari kita lihat apa yang dikatakan gereja mengenai isi dari kitab suci itu. Dan yang ketiga adalah memperhatikan analogi iman. Membaca kitab suci berkaitan dengan dogma-dogma ajaran resmi gereja. Karena gerejalah yang menetapkan kitab suci. Kitab suci tidak bisa menafsirkan dirinya sendiri, tetapi dibaca dalam terang tradisi gereja. Maka mari hari Minggu sabda Allah mengajak kita untuk senantiasa mengawali dan mengakhiri perjalanan kita sepanjang hari dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Maka saya ingat ketika rezim komunis menguasai negara Latvia, sebuah negara di Eropa Timur. Ketika rezim komunis Uni Soviet menguasai Latvia, kitab suci dilarang untuk dibaca, kitab suci dilarang untuk diterbitkan. Semua orang yang punya kitab suci akan ditangkap. Kitab sucinya kemudian dihancurkan, entah dibakar dan sebagainya. Tetapi orang-orang Latvia punya kebiasaan. Mereka mengulangi apa yang diperbuat oleh gereja pada abad pertama. Membaca dan menghafal itu kitab suci. Kemudian meneruskan kepada anak-anak mereka. Mereka menceritakan isi kitab suci kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak itu bertumbuh dan berkembang mendengarkan sabda Tuhan. Sehingga sabda itu tidak hilang dan lenyap, tapi kemudian menjadi sabda yang hidup karena diwariskan. Persis dibuat oleh gereja pada abad pertama. Maka mari saya ingin agar kita mengulang kebiasaan yang baik. Keluarga-keluarga menceritakan isi kitab suci kepada anak-anak mereka. Membiasakan menceritakan isi kitab suci kepada anak-anak agar anak-anak hidup, tumbuh berkembang, diberi makan oleh sabda Tuhan. Dan itu kebiasaan yang telah menghilang dalam hidup berkeluarga di zaman modern ini. Anak-anak sejak umur masih kecil sudah diberikan HP. Supaya apa? Mereka tidak nangis, tidak rewel. Sejak awal justru dikasih HP. Mungkin mari kita mengulang kebiasaan baik yang dibuat oleh gereja perdana. Menceritakan isi kitab suci ketika mereka akan tidur. Ketika mereka makan, mari kita selingi dengan ayat-ayat kitab suci. Agar orang bertumbuh dan berkembang dalam kitab suci. Karena Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius mengatakan bahwa seluruh sabda Tuhan diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan akhirnya tujuan utama, hanya satu saja tujuan dari kita membaca dan merenungkan kitab suci. Satu saja. Dan itu jawabannya ada dalam misteri inkarnasi. Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Seperti dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Di akhir tadi dikatakan bahwa pada waktu ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Sabda menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka sekarang tugas kita, tujuan dari membaca kitab suci adalah agar kita menjadi inkarnasi. Sabda itu kemudian menjadi daging lewat perkataan kita, lewat perbuatan hidup kita di tengah-tengah dunia. Tujuan orang membaca kitab suci agar hidupnya, apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat sesuai dengan sabda Allah sendiri. Dan itulah misteri inkarnasi. 2000 tahun yang lalu sabda menjadi manusia dalam diri Yesus. Semoga di tahun 2025 ini sabda menjadi manusia, menjadi daging lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita perbuat. Dan itu tujuan membaca dan merenungkan kitab suci. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.